Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Fikih Munakahat Ustadz Muhammad Hasim Fanirin SPDI MA FD dan seluruh sahabat mahasiswa HTN Angkatan 7. Hari ini saya ingin mempresentasikan tugas kuliah atau mata kuliah Fikih Munakahat yang berjudul Bab Ila. Yang pertama, definisi ila secara bahasa atau masdar dari a'layu ilaan, artinya adalah al-hablu wa al-yamin yang berarti sumpah. Secara syariat, ila adalah sumpah seorang suami untuk tidak mencampuri istrinya atau menjima istrinya dalam masa lebih dari 4 bulan, atau dengan tidak menyebutkan tenggang waktunya, misalnya, demi Allah saya tidak akan menjimamu 5 bulan, atau dengan lafadz kinayah. Dengan lafadz kinayah disertai niat seperti demi Allah saya tidak akan menyentuhmu selama 1 tahun. Menurut Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan, ila dalam syariat dan sejarah adalah bagian dari talak pada masa jahiliyah, sebagaimana zihar. Orang Arab jahiliyah dulu menggunakan untuk menyakiti dan menelantarkan istri mereka dengan cara bersumpah untuk tidak menggaulinya dalam masa 1 tahun atau lebih. Kemudian datanglah Islam dengan syariatnya yang mulia dan mengubah hukumnya, sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 226 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'luna min nisaihim tarabbasu arba'ata ashurin fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, kepada orang-orang yang telah mengilah istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitupun dalam hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu yang menyampaikan, anna Rasulullah lam min nisa'i sahru panazzalat tis'i wa isrina wa qala sahru tis'i wa isrun. Yang artinya bahwa Rasulullah SAW pernah mengilah istri-istrinya selama 1 bulan. Maka beliau baru turun setelah 29 hari. Lalu bersabda, bulan ini bilangannya 29 hari. HR Bukhari dan Muslim. Selanjutnya tentang hukum ila. Hukum ila secara hukum itu haram menurut jumhur ulama karena terdapat unsur menyakiti, bersumpah dengan meninggalkan perkara yang wajib. Dan menurut mazhab Hanafiyah hukumnya makruh yang mendekati keharamannya. Secara hukum wad'i ila sah dan terdapat konsekuensi hukumnya. Ila terjadi dengan bahasa apa saja yang dipahami, baik bahasa azam, itu bahasa non-Arab, syarat-syarat rukun ila. Yang pertama atau nomor 1, orang yang bersumpah atau al-halib, syaratnya adalah seorang suami yang sah secara hukum, syara dan berakal serta balik. Yang kedua, yang dijadikan sumpah atau al-mahlub bih, yaitu nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Yang ketiga, objek sumpah atau al-mahlub alaih, yaitu jima seperti perkataan demi Allah saya tidak akan menjimamu dan tidak akan menyentuhmu dan lain-lain. Yang keempat, tenggang waktu atau muddah, yaitu masa bersumpah menurut jumhur ulama lebih dari 4 bulan, sedangkan menurut
mazhab Hanafiyah 4 bulan atau lebih. Selanjutnya adalah konsekuensi ila. Apabila seorang suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya dalam suatu masa, jika masanya kurang dari 4 bulan, maka pihak suami harus menunggu sampai masanya habis, baru menggaulinya lagi. Demikian juga pihak istri harus bersabar menunggunya, sebagaimana hadis di atas. Jika suami menggauli istrinya sebelum masanya habis, maka dia wajib membayar kafarah atau denda. Akan tetapi apabila seorang suami bersumpah tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan, maka hendaklah ditunggu sampai jangka waktu tidak menggauli istrinya. Tetapi jika dalam 4 bulan suami tidak kembali kepada istrinya, maka hakim berhak menyuruh untuk memilih di antara 2 perkara. Yang pertama, membayar kafarat serta kembali bergaul dengan istrinya. Yang kedua, jika suami tidak mau melakukannya, maka hakim berhak menceraikan mereka dengan faksa, dengan status talak raj'i atau talak yang boleh rujuk. Menurut jumhur ulama, menurut mazhab Hanafiyah, mengkategorikan sebagai talak bain, ya, atau talak 3. Dengan sendirinya apabila lewat 4 bulan sedang suami tidak menggauli istrinya setelah ila. Cara kembali atau ifa dari ila. Ulama berpendapat mengenai cara kembalinya suami kepada istrinya, apakah harus mencampurinya atau cukup dengan kata niat saja. Pertama, kembali artinya kembali bercampur atau jima dengan istrinya. Kedua, berjima tidak ada halangan seperti haid, sakit dari suami, dan lain-lain. Jika berhalangan, maka kembali cukup dengan lisan atau dengan niat saja. Ketiga, kembali cukup dengan lisan baik ada halangan atau tidak ada kafarah atau denda ila. Kafarah atau denda dari ila adalah seperti kafarah yamin, ya, atau sumpah, yaitu dengan memberi makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian kepada orang miskin atau memerdekakannya. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang bab ila. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah, dan apabila ada yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.